Oke, jadi di sini aku mau menjelaskan mengenai ini ya, CV-nya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke CV, kan kita ketika buka URL-nya itu kita akan ditampilkan sebuah landing page seperti ini kan. Jadi ada dua button, yaitu adalah si My CV sama GitHub. Nah, ini itu jalannya itu di index.html. Nah, yang ini kodenya ya, yang index.html. Nah, terus di sini index.html itu punya yang namanya div. Div itu adalah sebuah atribut atau sebuah tag sebuah tag dari HTML yang fungsinya untuk mengelompokkan. Jadi div yang ini itu mengelompokin semua yang ada di dalam sini gitu. Nah, terus sedangkan div yang ini yang kelasnya left ya, yang kelasnya left ini dia ngelompokin image sama div class shadow. Nah, di sini ada kelas kontainer ya, div kelas kontainer, jadi dia ngebungkus semua yang ada di dalamnya gitu. Jadi satu kelompok. Yang div class left itu ngebungkus yang ada di dalamnya juga. Jadi div itu fungsinya untuk saling ngebungkus saya, ngelompokin. Bisa dibilang sih ngebungkus atau ngelompokin gitu. Gitu, oke ya. Terus di sini di dalam div class right itu ada H1. H1 itu maksudnya adalah heading 1. Heading 1 adalah yang isinya itu adalah namamu, Apian Koreo Soleh. Kalau mau dilihat yang mana? Yang ini. Ini adalah heading satunya. Lalu di sini ada H2. H2 yang isinya itu adalah mahasiswa sistem informasi. Cuman di sini ada spawn sama ID-nya typing text. Nah, jadi di sini kita bakal manggil si ini ya, apa typing text ini gitu. Jadi di JavaScript-nya biar ada efek ngetik-ngetik gitu. Gitu. Nah, ini kan ada efek ngetiknya ya, yang ini tuh, ya kan? Karena itu ada JavaScript-nya. JavaScript-nya itu ada di typing effects gitu. Nah, ini dia ya. Jadi dia ngambil ID-nya nih. ID-nya kan typing text. Sedangkan di sini juga kan ada typing text. Jadi nanti si JSCT bakalan ngelakuin DOM ya, dokumen object model ke dalam sini, ke dalam teks ini gitu. Teks yang mahasiswa sistem informasi. Lalu di dalam sini ada kelas buttons ya. Di buat ngelompokin kelas buttons, di mana itu ada kelas apa? Ada button si MyTV sama GitHub. Yang GitHub ini itu linknya nggak bisa sebenarnya, karena linknya itu adalah link seperti ini, link GitHub, tapi ini bukan akunmu. Jadi kalau dipencet ya dia nggak buka GitHub, cuman bukan akunmu gitu. Tapi aku nggak tahu ya, coba kita lihat dulu. Ya ini bukan punyamu, tapi nggak apa-apa, yang penting dia bisa ngebuka GitHub. Lalu di samping di atasnya itu ada link gv.html. Jadi ketika kita klik, dia bakal ngarahin ke file yang ini nih, ke file yang ini guys. Nah, gv.html yang ini ya. Jadi ketika kita klik, dia bakal ngebuka yang ini, tapi dalam bentuk web gitu. Contohnya kayak gini. Jadi ketika kita klik, dia ngebuka bentuk webnya gitu, bukan ngebuka bentuk kodenya ya, gitu ya. Oke, lanjut ke bagian sini, ke bagian cv.html. Jadi di bagian cv.html ya sebenarnya isinya sama-sama aja ya, kebanyakan adalah div ya, karena dia kebanyakan isinya div karena ngelompokin gitu loh, jadi satu kesatuan, satu kelompok. Jadi kita bahas dulu dari sini ya, dari tag-nya dulu. Yang pertama ini ada doctype HTML, ini ya berarti bentuk dokumennya itu adalah HTML. Lalu di sini ada title-nya, title itu bakalan yang keluar di sini nih, yang di atas ini, itu title ya. Baru ada di sini kita hubungin dia ke style sheet ya. Style sheet itu adalah CSS-nya, gimana tampilannya ini tuh jadi bagus. Kalau misalnya kita matiin, kita matiin ya, kita komen ya, atau kalau kita refresh, dia menjadi seperti ini, berantakan. Tapi kalau kita hidupin CSS-nya, dia akan menjadi seperti ini, lebih rapi dan lebih cakep lah kalau dilihat ya. Untuk styling, ini adalah CSS-nya. Ini control slash ya. Nggak bisa dikomen guys. Jadi ini CSS-nya ya. Nggak bisa dikomen guys, nggak bisa. Jadi ini adalah CSS-nya nih, yang ini. Dia bakal ngebuka folder style,
Ini style masuk ke cv.css. Nah, di cv.css ini banyak banget stylingnya. Aku juga bingung ngejelasinnya gimana nanti. Nah, baru di sini kita nambahin fonts Google Apps ya, fonts dari Google Fonts. Di sini itu adalah fonts Jakarta Sans. Jadi semua font yang dipakai ini adalah fonts Jakarta. Terus selanjutnya di sini ada Ajax ya, Ajax sama Ajaxnya di font awesome. Jadi ini buat icon-iconnya gitu. Icon-icon yang ada di dalam sini kayak ini itu dari font awesome. Ini kita pakai CDN-nya ya, CDN-nya si font awesome. Terus di sini ada shortcut icon. Shortcut icon itu yang ini, di atas ini. Ya, gitu aja sih. Terus habis dari situ kita langsung jalan lagi ke bagian body. Di bagian body itu ada banyak kelas ya, ada nav, section, tapi kita bakal bahas dulu dari si nav. Berapa menit nih kita? Baru 6 menit. Nah, kita bakal bahas dari si nav dulu. Nav itu adalah navigator bar ya, teman-teman. Control slash. Nah, start navbar. Jadi navbar itu adalah yang ada di atas ini, guys. Ini adalah navbar. Nih, yang ini nih, yang bisa kita klik-klik. Ini adalah navbar yang di atas ini. Itu navbar. Lalu di dalam navbar itu ada yang namanya kelas. Ini kan adalah tag nav ya. Tag nav kelasnya navbar. Nanti ini pakai buat styling di sini nih. Jadi kita stylingnya berdasarkan kelas gitu. Lalu di sini ada satu Alfian kayak S, ya, kalau bisa dilihat kan seperti ini ya. Lalu di sini ada Yuli ya. Di sini ada apa sih kayak daftar gitu. Li itu kan singkatan dari apa ya? Oh, lupa deh. Tapi dia kayak list, oh list gitu loh, list gitu. Cuman di sini bentuknya nggak list karena udah di CSS-in. Jadi dia bentuknya kayak gini. Lalu di sini ada WL itu maksudnya apa? Unordered list ya maksudnya itu. Jadi listnya nggak berurutan. Terus di sini ada nav links kelasnya. Nanti kita kepakai pokoknya kelas-kelas yang ada di sini itu pakai di CSS buat melakukan styling gitu. Ini juga sama aja sebenarnya. Ini tapi itu dia ini ya ketika mobile. Coba kita mobile kan seperti ini. Jadi ketika diklik dia turun. Itu guys. Ini burger ya. Selanjutnya kita masuk ke section ID home. Nah, section ID home itu isinya kayak gini. Ada tag heading 1, heading 2, teks ya. P ya. P ini P paragraf. Terus di sini adalah button view portfolio sama contact me. Kalau kita klik, dia bakal ngarahin ke section yang paling bawah. Sesuai section ya. Di sini sectionnya itu adalah hashtag kontak. Jadi ketika kita pakai ini ya, pakai apa? Pakai ID itu tuh kita manggilnya tuh pakai hashtag. ID itu pakai hashtag. Kalau kelas itu pakai titik kalau nggak salah ya. Agak lupa guys. Apa kelas pakai hashtag gitu? Aku lupa. Apa ID? Coba kita lihat tuh. Kalau kita pakai about ya, about itu oh iya, kalau kita pakai ID, kita itu pakai namanya hashtag di depan ya ternyata. Pakai hashtag buat manggil ID-nya. Oke. Nah, jadi di dalam section ID home itu tuh ada seperti ini ya. Cuma kayak button aja sih, heading, heading 2, paragraf. Buat melaporkan button baru di sini adalah foto-fotomu yang bisa di ini ya, yang bisa digeser ini. Lalu di bawahnya adalah section about. Section about itu yang ini, dimulai dari sini sampai sini ya. Isinya ya sama-sama itu sih kayak biasa ya. Jadi di sini ada A2, heading 2-nya about-nya ini. Terus di sini ada about paragrafnya ya. Ini dua ini. Terus di sini ada riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan itu sebenarnya bentuknya tabel, cuman udah diperbagus melalui ChatGPT, melalui ChatGPT lagi, melalui CSS gitu. CSS-nya dapat dari mana ya? Dari GPT lah, karena aku nggak bisa styling. Di sini kalau misalnya kita arahin ya mas kita, ini tuh gerak-gerak karena pakai hover. Di hover itu dia bakalan kayak ngegerakin gitu loh, kayak bikin efek efek gitu.
ketika mouse-nya di drag. Terus di sini ada table ya, ini table-tablenya semua. Terus di sini ada lagi yaitu sebuah informasi data diri ya. Bentuknya itu adalah sebenarnya dia itu adalah heading ya, heading 3 sama P, cuma dibungkus menggunakan div untuk satu informasi ini gitu. Lalu masuk lagi ke MySQL, ini ngambil icon dari Phonosome ya, gambar-gambarnya. Terus tapi ini juga sama, kita pakai namanya ini hover, CSS hover gitu, biar dia ngasih animasi gitu ketika dia mouse-nya ngedrop ke dalam salah satu item di dalam div ini ya, di dalam kelas class ini, di dalam kelas MySQL ini, sorry di sini ya. Jadi ketika kita drag, maksudnya kita gerakin dan kita sentuh salah satu item yang ada di dalam sini, kayak ini misalnya item JavaScript, kita scroll bakal ngasih efek hover. Efek hovernya itu sebenarnya bisa apa aja ya, tergantung kita yang bikin aja. Terus selanjutnya ada My Project, ini adalah project yang pernah kamu bikin, cuman masih nggak ada ya sebenarnya ikonnya. Bakal kalau diklik dia buka apa gitu, jadi nggak ada. Terus di sini ada dokumen-dokumennya. Kalau misalnya dokumennya masih collection itu belum bisa di download, terus yang ini itu bisa di download gitu sih. Lalu ini ada kontak me aja seperti biasa, nggak bisa ya, tapi nggak bisa dipakai karena ini masih HTML. Lanjut lagi, kita akan pergi ke dalam file CSS. Udah berapa menit? 11 menit. Di dalam folder CSS ini bakal banyak banget yang namanya styling ya. Styling ini nggak semuanya pasti ditanyain. Jadi kalau misalnya kalau ketika kita lihat nih di sini, kalau titik ini kelas ya, titik ini kita tuh manggilnya berdasarkan kelas. Hover ini itu adalah efek ketika mouse-nya ngedrag ke salah satu kelas. Terus di sini ada style buat navbar. Jadi stylenya semua di sini. Itu banyak banget, nggak bisa dijelasin satu-satu sebenarnya. Cuman ini nggak bakal ditanyain untuk code, yang ditanyain itu pasti yang kayak ini ya. Terus kita langsung lagi ke bagian JavaScript. Nah, di bagian JavaScript ini itu adalah efek daripada si ininya, si animasinya. Kalau yang pertama ini kan ada driving efek ya. Nah, ini adalah apa ya? Semacam bagaimana driving efek itu berjalan gitu. Ini sebenarnya masuk ke bagian DOM, dokumen object model. Ini dimana nanti dia dimanipulasi, dokumen object manipulation apa dokumen object model gitu lupa aku. Itu sih. Terus di sini ada portfolio JS, di sini buat ngasih efek, bukan efek ya, jatuhnya tuh kayak uh, ya sih animasi buat ketika dia bentuknya mobile gitu. Jadi ini bakal berjalan ketika dia bentuknya mobile, sedangkan ini tuh buat typing efek aja, efek mengetik gitu. Udah sih, nggak ada lagi ya. Di bagian style ya cuman style aja. Hover intinya itu ketika mouse kita drag ke salah satu item, nah, bakalan bikin animasi, sisanya aman sih. Ini aku pakai Flexbox juga soalnya. Jadi ya udah sih itu aja, mungkin nggak ada lagi namanya. Udah ya.